Setelah Anda mendengar penjelasan saya tentang rafinasi, nasi putih, dan kenaikan gula darah yang cepat, saya melihat satu kesimpulan yang muncul pada sebagian netizen, yaitu anggapan bahwa makan nasi itu harus dihindari. Padahal bukan itu kesimpulan atau pemahaman yang coba saya sampaikan. Ini terjadi karena pada sebagian orang, pemahamannya belum utuh, ya, atau keluar dari konteks. Nah, penting untuk saya luruskan di sini, nasi putih itu bukan racun ya. Nasi putih itu bukan racun. Dan makan nasi bukanlah sebuah kesalahan. Yang menjadi persoalan bukan sekedar ada atau tidaknya nasi, melainkan bagaimana cara kita mengkonsumsinya dan dalam konteks apa. Secara ilmiah benar bahwa nasi putih mengandung pati yang relatif cepat dicerna dan dapat menaikkan gula darah dengan cepat. Namun tubuh manusia tidak bekerja dengan satu variabel saja. Respon gula darah dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk porsi, cara pengolahan, kombinasi makanan, dan kondisi metabolik dari masing-masing individu. Bagi orang sehat maupun orang dengan kondisi tertentu seperti diabetes, strategi yang tepat bukanlah menghilangkan nasi secara mutlak dalam diet sehari-hari, tapi mengelola bagaimana nasi tersebut masuk ke dalam tubuh. Salah satu strategi yang paling aman dan ilmiah adalah mengatur porsi. Porsi nasi yang wajar memberikan beban glukosa yang jauh lebih terkendali dibandingkan porsi yang besar, meskipun jenis nasinya sama. Lonjakan gula darah seringkali lebih berkaitan dengan jumlah total karbohidrat yang masuk, bukan semata-mata apa jenis makanannya. Strategi berikutnya adalah cara penyajian dan pengolahan nasi. Nasi yang dimasak kemudian didinginkan terlebih dahulu, lalu dipanaskan kembali, sebagian patinya itu akan berubah menjadi bentuk yang disebut resistant starch. Jenis pati ini lebih sulit dicerna dan cenderung memberikan respon gula darah yang lebih lambat, kenaikan gula darah yang lebih lambat. Nah, ini bukan klaim mitos ya, tetapi fenomena yang telah dipelajari dalam ilmu pangan dan metabolisme. Nah, jadi itu benar ya. Selain itu, kombinasi nasi dengan lauk yang tepat akan memiliki dampak yang besar. Ketika nasi dimakan bersama protein, bersama lemak sehat, dan serat dari sayuran, maka proses pengosongan lambung dan pencernaan glukosa menjadi lebih lambat. Artinya gula darah akan naik lebih bertahap dibandingkan makan nasi putih saja tanpa pendamping yang memadai. Bagi orang sakit, khususnya penderita diabetes, prinsip-prinsip ini tetap berlaku, namun perlu disesuaikan secara individual. Tidak semua pasien harus langsung menghindari nasi, tetapi perlu pengaturan porsi, jadwal makan, serta kombinasi makanan yang lebih terkontrol, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi klinis masing-masing. Jadi pesan pentingnya adalah edukasi tentang rafinasi dan nasi putih bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman agar kita lebih bijak dalam bersikap terhadap makanan. Menghindari nasi tanpa alasan medis yang jelas justru bisa menimbulkan masalah baru, terutama bila diganti dengan sumber karbohidrat lain yang tidak lebih baik. Nah, apakah Anda termasuk yang sempat berpikir bahwa nasi putih harus dihindari sepenuhnya setelah mendengar edukasi saya tentang rafinasi dan nasi putih yang lalu? Ataukah Anda mungkin punya pengalaman tertentu dalam mengatur konsumsi nasi agar gula darah tidak melonjak? Coba ceritakan di kolom komentar. Dan bila Anda ingin konsultasi lebih lanjut dengan saya, Anda bisa melakukan telemedicine atau konsultasi online melalui WhatsApp. Demikian, semoga bermanfaat.